Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibitallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Disambung dengan puasa Syawal, semua udah semuanya. Alhamdulillah. Oh belum ya. Ya enggak apa-apa. Belum bisa hari pun malas saya. Malas. Belum sama sekali. Ya, mudah-mudahan kuat insyaallah. Amin. Mari kita mulai lagi, kita buka pengajian kita walaupun kemarin enggak ditutup tapi kita buka lagi di bulan Syawal ini. Saya ingin mengantarkan satu materi pengertian kita kepada banyak istilah dalam Quran. Ada istilah-istilah dalam Quran yang diulang-ulang, tapi kita hanya mengulang membacanya tanpa tahu maknanya. Contoh, zolim, hari ini zolim nih. Fasik, kafir, musyrik. Apa artinya? Karena banyak sekali istilah-istilah agama ini yang disalahgunakan menjadi artinya berbeda. Contohnya ada iklan odol tuh, iklan Colgate. Yang satu lagi gosok gigi, yang lain bilang, lo syirik aja. Syirik aja. Nah, syirik aja dianggap ngiri gitu ya. Padahal syirik artinya iya, bukan musyrik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Jadi istilah itu mesti kita tahu, termasuk zolim. Jadi saya buka pengajian ini dengan mengantarkan istilah-istilah baru. Yang mungkin bukan baru, tapi maknanya nanti mudah-mudahan baru ya. Hari ini jadwal kita adalah mengenal kezoliman atau makna zolim. Tuh. Barangkali iseng aja, nggak usah dijawab yang terlalu lama, terlalu panjang. Siapa yang tahu zolim itu apa gitu? Apa? Zolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, boleh. Menempatkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Yang lain? Orang teraniaya. Teraniaya. Jadi zolim artinya orang. Nah, kalau orang mazlum, dia teraniaya. Zolim apa jadi? Menganiaya, gitu ya. Nah, yang lain? Ada lagi nggak yang mengetahui apa tuh zolim gitu? Kelihatannya kayak kalau zolim itu kan negatif ya. Negatif kan selalu terhimpun semua hal-hal yang negatif di dalamnya gitu zolim itu. Nah, mari kita lihat supaya kita tujuan utamanya adalah memahami ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan zolim, dan yang kedua kita mengukur diri. Kalau kegelapan kan? Ya, itu yang saya sampaikan, betul, kegelapan. Jadi ada nanti kita ukur diri kita. Ternyata kita ini zolim apa enggak? Jangan-jangan kita selama ini kita beriman juga, tapi zolim juga, kan bahaya, gitu, bahaya ya. Oke, kita mulai pertama. Setiap takrif atau definisi selalu memakai dua makna. Makna bahasa, makna lughah namanya. Ya, dan makna istilah atau makna syar'i. Sekarang makna bahasa. Zalim asal katanya zulmun. Nah, itu artinya gelap. Zalim itu artinya gelap, kegelapan. Apa? Kegelapan. Gelap. Ya. Nah, gelap yang pertama itu bermakna juga. Jadi ada makna utama, ada makna bahasa utama, ada makna bahasa yang turunan dari makna utama. Gelap yang pertama artinya ketiadaan cahaya. Jadi gelap yang pertama kali itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi kalau misalnya ini lampu dimatiin, berarti zulmun, gelap nih semuanya itu. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Baqarah nih, saya bacakan ya. Masaluhum kamasalil ladzina istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api.
Falamma adha'at ma haulahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, zaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatil la yubsirun, dalam kegelapan tidak bisa dilihat. Artinya gelapnya tidak ada cahaya. Itu zulmun. Nah, dari sini kalau tadi disambung dengan yang Pak Luli bilang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menganiaya, gelap. Konotasinya selalu negatif. Makanya kegelapan itu disenengin sama maling. Maling seneng sama gelap. Nggak ada maling, ya ada juga sih, tapi jarang maling yang siang-siang gitu. Ya rata-rata kan malam-malam, ya karena nunggu gelap. Jadi ya, negatifnya gelap. Lalu makna kedua dari gelap ini adalah kesesatan. Ya, kesesatan. Ada hadis begini. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa jahlun zulmun. Dan kebodohan adalah kebodohan adalah kesesatan. Jadi gelap yang kedua artinya sesat. Ya. Jadi yang pertama kalian tadi gelap itu artinya ketiadaan cahaya. Nah, gelap yang kedua adalah kesesatan. Nurun hidayah berarti. Jadi al ilmu nurun wa jahlun zulmun. Ilmu itu hidayah, kebodohan adalah kesesatan. Maksudnya. Boleh juga diartiin ilmu itu cahaya, bodoh itu adalah kegelapan, boleh, tapi maknanya adalah sesat. Nah, itu yang kedua. Lalu makna yang ketiga, kegelapan itu artinya kekafiran. Sedangkan cahaya atau nur artinya keimanan. Allahu waliyul lazina amanu. Allah itu penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulmati ilan nur. Dia mengeluarkan orang dari apa? Dari kekafiran menjadi keimanan. Bukan dari apa gelap ke dalam cahaya, bukan. Dari kekafiran kepada keimanan. Walladzina kafaru, dan orang kafir auliya'uhumut taghut. Wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yang mengantarkan mereka dari keimanan menuju ke kekafiran. Kekafiran menuju kesesatan, kekafiran. Jadi gelap yang ketiga adalah artinya kekafir. Pertama artinya ketiadaan cahaya, kedua artinya kesesatan, tidak kekafiran. Dari sini aja di makna bahasa aja, zalim itu berarti negatif. Terhimpun semua perbuatan kafir, terhimpun semua perbuatan sesat, terhimpun semua kegelapan yang kita tidak bisa melihat lagi. Makanya nanti larangan zalim ini ada tuh. Jangan kamu berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Gitu. Nanti itu ya hadisnya. Ya, itu dulu makna bahasa. Sekarang makna istilah. Makna syar'i namanya. Jadi kalau tadi makna bahasa, zulmun artinya gelap. Gelap itu dimaknai sebagai nggak ada cahaya, sesat, dan kemudian kafir. Sekarang makna istilah. Dalam kitab Tahzibul Lughah Al-Azhari, Syekh Al-Azhari, ini yang Pak Luli tadi sebut. Zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi maudhi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya zalim yang ini, lawannya adil. Zalim lawannya adil. Tadi lain, zalimnya lain, ya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu wa akhzul mar'i ma laisa lahu. Kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi definisinya yang pertama apa tadi? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang dulu apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Coba saya kasih contoh ekstrim. Kira-kira pantas nggak kiai melacur? Zolim.
Kiai yang begini zolim. Ya paham ya? Gitu. Tapi kiai ini menjaga diri, jangan sampai dia berzina. Adil. Dia adil namanya. Lawannya zolim. Tuh, ya. Atau contohnya, kita tahu kan Allah punya 99 nama. Allah punya sifat banyak sekali. Ya kan? Lalu kita ngomongin Allah, tapi nggak pada tempatnya gitu. Allah maha tahu lah, Allah maha pengampun. Nah itu berarti kita tidak menempatkan Allah pada sifatnya yang benar. Allah maha pengampun kalau orang minta ampun. Jangan lo bilang, Allah maha tahu lah, gua kan butuh ini. Nggak bisa gitu. Nah, ngomongin Allah yang bukan pada tempatnya disebut dia lagi melakukan kezoliman. Nah, coba lihat surat Al-An'am ayat 91. 91. Iya. Ya, surat kita tadi. Dikit aja, cuman di kalimat awalnya aja. Di situ disebut wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Nah, itu zalim. Itu perbuatan zalim. Itu contohnya, ya. Jadi makna istilah yang pertama adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oke? Bisa nggak Bapak kasih contoh? Apa kira-kira menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan mengambil yang sesuatu yang bukan haknya? Ayo, yang kasih contoh lagi yang konkret, Pak Tom. Misalnya, hukum paroid. Hukum paroid. Gimana? Ya kan orang ada nih antara laki dan perempuan. Dibelah-belah bagi rata aja. Iya. Kasihkan haknya yang ke perempuan. Sama jadi yang harus setengah jadi satu. Disamain. Iya. Itu. Jadi dia telah berbuat zalim. Betul. Yang lainnya? Ayo dong, karena kita hidup di dunia nyata nih. Dunia nyata. Jangan-jangan kita pernah zalim gara-gara mengambil yang bukan haknya dan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, sekarang aja kesetaraan hak itu laki-laki dan perempuan. Ya sama dong kalau gitu. Cari yang lain dong, nggak kreatif lu. Ayo. Musyrikannya zalim. Menempatkan sesembahannya bukan Allah. Iya, boleh. Ini masalah akidah, tadi masalah fikih, faraid, berdua nih, yang ini muamalah. Yang lain, yang kreatif tuh orang hidupnya gitu nggak seputar itu aja kan? Mencuri apalagi? Mencuri itu zalim tuh. Enteng aja kan contohnya, mencuri ya kan? Lo mencurinya kan tingkat-tingkatnya banyak kan ya? Ngutil, begal, korupsi, macam-macam itu zalim semua. Maksiat semua. Oh ya, iya akhirnya begitu. Jadi dalam kata-kata zalim yang artinya tadi itu meletakkan satu pada tempatnya, ternyata banyak terhimpun kekafiran yang banyak di situ. Semua perbuatan negatif ada di zalim itu. Dikatakan dia telah berbuat zalim karena dia menempatkan dirinya bukan pada tempatnya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ayo kasih contoh lagi dong. Anak yatim makan anak yatim ya. Makan harta Yatim. anak yatim pasti zalim. Pasti zalim. Ayo lagi yang kreatif. Apa? Nepotisme. Bisa. Orang dia berkaitannya hanya lantaran dia bagian dari keluarga. Contohnya dia tidak pakar manajemen, tapi lantaran dia ponakan saya taruh dia sebagai posisi manajemen. Maksudnya Gibran nih. Bukan tempatnya. Boleh zalim. Ayo yang lebih membumi, jangan masalah yang lebih membumi lagi banyak kok ya. Gulu. Gulu memuja-muja seseorang. Ya boleh. Bapak sama istri ngebentak-bentak, sama biduan ote bapak sawer. Nah, ngerti? Harusnya kan terbalik. Istri disawer, biduan dibentak-bentak. Lu porno lu gitu. Ini terbalik. Nah, berarti zalim. Buat nyawer enteng banget tuh. Tapi bini minta buat beli bawang, gue lah setengah mati kuliahnya kan. Jajan mulu. Lu tahu nyari duit susah. Iya, maksudnya gitu. Ya, itu namanya istilah
makna istilah dari zalim. Ada dua tadi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Coba Dek dibagikan dulu Dek. Lihat dalil nomor 6 dari kitab Tahzibul Lughah. Nomor 6 ya. Masuk nomor 6. Lihat nomor 6 ya. Dari Al-Azhari, dari kitab Tahzibul Lughah, wada'u syai'in fi ghairi mawdi'ih. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke. Wa ahzul mar'i ma laisa lah. Dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tuh definisi, tarif, makna istilah dari zalim, ya kan? Lalu makna istilah yang ketiga, zalim adalah melanggar larangan Allah dan melalaikan kewajiban Allah. Melanggar larangan Allah dan melalaikan kewajiban Allah. Semua itu zalim. Orang nggak sholat, zalim. Ya kan? Orang minum khamar dengan sengaja, zalim. Kan larangannya jelas. Khamar Nonton bola, zalim. ya tergantung. Itu. Dia nggak mendapatkan uang. Oh iya. Tadi lo nggak ngomong begitu, sekarang ngomong. Anggap kan udah selesai semua ibadah-ibadah ya. Oh iya. Tinggal liburan. Ya, coba definisi yang ini dilihat dari Syarah Riyadhus Shalihin dalil nomor 3. Lihat ya. Pelan-pelan kita garap nih. Wa'lam, ketahuilah anna zulma huwa naqsu ya, bahwa zalim itu adalah an-naqsu atau bersikap kurang ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'an. Kata Quran Al-Kahfi kan ya. Allah Ta'ala berfirman, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu lam taslim, tidak kurang buahnya. Ini makna istilahnya nih ya. Artinya orang bersikap kurang. Maksudnya apa? Lihat lagi. Wa naqsu, dan kurangnya itu adalah bisa jadi bisa jadi, lihat baik-baik tuh. An yakuna bit apa tuh? Bitajarru'i ala mala yajur lil insani. Nah, yang pertama adalah melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang, atau wa imma, atau bitakfiri bima yajibu alaihi, atau dia melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Sehingga oleh karena itu zalim berporos pada dua hal ini, yaitu baik imma tarku wajibi, baik merupakan meninggalkan kewajiban, atau wa imma fi'lu muharram, melakukan yang haram-haram. Itu zalim, makna istilah. Apa sini paham ya? Jadi kalau saya sekarang nutup buku, tolong makna bahasa zalim apa aja? Pak Uli, makna bahasa. Nah, Bisa kafir. bentar dulu, gelap. Baru gelapnya diturunin. Yang pertama apa gelap? Indonesia. Indonesia gelap, kau yang gelap. Kau yang gelap. Kau pergi aja, kau usah balik lagi. Luhut Binsar nih. Ayo ulang balik. Gelap bermakna satu, ketiadaan cahaya. Dua, Kesesatan. Tiga, Kafir. kekafiran. Ya itu dah. Mana istilah Pak Joko? Zalim mana istilah nih? Jangan baca, sini lihat saya. Nah, Pak Wid aja lihat saya. Kan baru aja anget begini mau langsung baca. Baru anget tadi saya terangin. Iya, menempatkan sesuatu. Iya betul. Yang kedua, kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. yang ketiga, Belum sampai situ. udah. Tadi yang ketiga, ingat dulu. Sampaikan manusia. Melanggar. Melanggar larangan Allah dan melalaikan
kewajibannya. Yang ketiga tuh. Melanggar larangan Allah dan melalaikan kewajibannya. Barusan dibaca itu. Itu yang terakhir. Jadi semua kewajiban dilalaikan, udah pasti zalim. Semua larangan dilanggar, udah pasti zalim. Nah sekarang saya tanya Bapak, udah tahu makna istilah dan makna ini, pernah nggak kita zalim? Hah? Bohong kalau nggak pernah. Pernah kan zalim? Oh sering. Nah itu dari segi makna. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita meningkat ke bab 2? Bab 2 pelaku kezaliman. Jadi maksudnya kalau ada orang, lu jangan zalim dong sama orang, teman. Lu jangan apa tuh, Bapak, jadi makna itu makna baca apa? Lu jadi orang jangan zalim dong. Iya, sebetulnya dia terhimpun macam-macam Pak. Ada kafir, ada fasik, ada apa di situ semua. Jadi boleh orang ngomong itu, jangan zalim dong mau jadi orang itu. Jangan nggak adil, jangan bisa, jangan menyiksa, jangan begitu, ya kan? Tadi kita kan mengambil yang bukan haknya tadi. Iya. Ada juga orang tidak memberi hak seseorang gitu. Ya sama, zalim juga itu. Iya, zalim pasti. Hak istri, hak Iya. anak. Dari situ makanya pertanyaan saya terakhir tadi, pernahkah kita zalim? Nah, gitu kan. Bang Aman bilang sering. Ini orang yang paling jujur di dunia dia dong nih. Ambil kalkulator. Dan kalau bukan sekali bukan kewajiban meninggalkan yang apa ya, yang sunnah, kemudian dia mengerjakan yang lain lah gitu, yang sia-sia. Ya nggak apa-apa. Kalau itu kan makruh, jatuhnya makruh, tapi tidak zalim. Karena zalim nggak ada levelnya. Kalau makruh kan ada makruh tanzih, makruh tahrim. Zalim nggak ada, zalim aja. Nah kalau barang sunnah itu barang nawafil, barang tambahan. Nah kalau kita merasa nggak kurang, nggak usah ditambah, nggak apa-apa, nggak kerjakan sunnah. Cuman rasanya sayang gitu kalau orang belajar tasawuf nih. Kan sini kan mengajarkan kita supaya mengambil skala prioritasnya. Iya betul. Tidak hanya kewajiban, tapi kebaikan lah gitu kan. Iya. Nah, ada kebaikan, ada yang kurang baik atau sia-sia, kita ambil yang kurang baik. Betul. Apakah itu termasuk zalim? Tidak. Dia hanya jahil, Ya, gitu. bodoh, hanya bodoh levelnya gitu. Karena begini, barang sunnah jangan dianggap wajib gitu aja. Nggak ngambil nggak apa-apa. Sedangkan wajib ya. Iya, gitu ya. Dia bodoh aja orang. Gini deh, jangan memanfaatkan kata-kata udzur syar'i misalnya. Ya kalau sakit ya nggak usah ngaji. Yang penting sehat dulu kata gitu. Ini cuma sakit koreng doang, nggak masuk ngaji ya Allah. Gitu. Itu zalim tuh. Ya. Mestinya dibela-belain aja lah, ustadznya begini mah ngaji juga tetap. Karena nuntut ilmu jatuhnya wajib. Nah, kewajiban yang diabaikan gara-gara uzur syar'i. Walaupun uzur diperbolehkan. Itu memilih baru, itu bukan jahlu lagi, itu zalim namanya. Itu. Ya. Tarik aksi kezaliman ini akhirnya adalah menzalimi Allah. Betul. Makanya ada doa orang zalim dikabuli Allah karena dia menzalimin Allah. Apapun kita kaya akhirnya ke Allah juga kita zalimin. Iya. Gak adil, gak mengambil haknya, semua dilarang Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya gini, saya memperhatikan misalnya ada orang tiap tahun umroh lah, sering umroh gitu. Tapi kalau untuk dengan anak gitu, ya kasih yang murah aja, negeri aja lah gitu. Saya melihatnya kan, wah ini kalau untuk ilmu agama untuk anaknya, pengen agama untuk anaknya sih dia nggak terlalu kan lah, murah aja lah gitu kan ya. Tapi padahal dia kalau bilang nggak kurang duit ya udah umrohnya terus-terusan kayak gitu. Yeah. Nah itu jatuhnya zalim nggak kepada anaknya? Jatuhnya bodoh. Oh bodoh. Jahil dia. Jatuhnya jahil gitu. Pendidikan agama kan mahal gitu. Kan pendidikan agama kan mahal loh. Iya. Tapi umroh terus. Gini, umroh itu ibadah al-qasirah, ibadah pribadi.
al-muta'adiyah, ibadah pribadi. Kalau pendidikan anak, ibadah al-qasirah, ibadah sosial. Yang dampaknya itu berdampak luas. Kalau anak pinter bisa dakwah, kita juga yang kena gitu. Nah, ada kaidah dalam fikih, al-muta'adiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih baik daripada ibadah pribadi. Makanya bodohnya dia, pilihannya dia memanjakan diri sendiri. Lupa untuk gitu. Sama dengan ini, sama dengan orang haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Sekarang nggak susah. Ya, haji sama umroh itu ibadah pribadi, ya kan? Tapi menyantuni anak yatim, kasih orang miskin, ibadah sosial. Mutadi. Nah, sedangkan lebih afdol orang beribadah sosial daripada beribadah pribadi itu. Yang cuma dampaknya buat diri sendiri. Paham? Makanya ada kisah di kitabnya Hasan Basri, satu kitab tasawuf itu. Ada satu hari di masa Muawiyah. Ada orang naik haji 600.000 jumlahnya. Malaikat 2 duduk di atas Ka'bah tuh. Yang satu nanya, yang mabrur yang mana nih? Kan malaikat dikasih sama Allah pengetahuan mengenai kemabruran seseorang lah. Kata yang satu bilang, mabrur satu orang cuman, tapi nggak di sini. Dia ada di negara jauh sana, di Syam. Loh kok dia nggak kemari? Dia tadinya mau kemari, tapi tetangganya kebakaran. Lalu uang ongkos hajinya itu dikasih ke tetangganya. Dia yang mabrur, yang harus terima hajinya. Ngerti ya? Karena dia mementingkan sosial ketimbang kepentingan. Nah, dia nggak berangkat. Itu maksudnya. Nah, ada orang yang begitu tadi, bandingannya dengan mendidik anak itu, kebodohan yang dilakukan. Dan memang akhirnya kebodohan juga zulmun zolim juga, tapi zolim yang tingkatnya gelap lah ya, sesat ya. Alah, kan ya, mentingin. Ya, prioritas dia. Nah, bener kata Pak Tom, zolim itu luas jadinya, cakupannya luas. Bahkan kata-kata kafir, fasik, munafik, murtad, yang semua di Quran itu musyrik ada di zolim. Seseorang munafik, dusta, maka dia zolim. Ada ayatnya, gitu. Ya. Ada lagi? Ada kadang-kadang orang doa orang kezoliman kadang-kadang terkabul. Ya. Apa tuh? Fattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Yang dizalimi. Iya, mazlum tuh. Yang zolim ya. Tar dulu. Orang terzolimi. Ani terusin dulu ya. Fa innahu falaisa hijabul bainallahu bainal fa innahu laisa bainallahu wa bainahul hijab. Karena doa orang yang zalim itu enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak ada batas. Ya, contoh. Ada orang minta makan sama kita. Kita ada nggak kita kasih. Lu kemarin-kemarin minta makan sama gue, sekarang minta lagi lu. Gitu. Nggak kita kasih. Maka dia berdoa, ya Allah hancurkan Sugeng, misalnya gitu. Bisa jadi dikabulin dia. Karena Allah lebih ada di sisi orang yang dizalimi gitu. Paham? Nah ya. Bab 2. Pelaku kezaliman. Nah, siapa aja pelaku kezaliman ini ya? Patokannya di Quran dulu bahwa manusia pasti zalim. Allah tidak. Manusia pasti zalim, Allah tidak. Surat Yunus ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Ingat, innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah tidak berbuat zalim pada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa, dan akan tapi manusia itulah anfusahum zalimun, yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Saya ulang ya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim pada manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Jadi kita udah dinas, udah ditetapkan oleh Allah
bahwa manusia itu punya sifat zolim. Punya sifat apa? Zolim. 2, zoluman jahula, zolim dan bodoh manusia. Zoluman jahula. Yang kedua apa? Zolumun kafar, zalim dan kufur. Itu sifat manusia. Yang pertama, zoluman jahula, zalim dan bodoh. Kedua, zalim dan kufur. Apa? Kufur akhir. Zalim dan kufur. Kufur. Iya. Itu sifat manusia yang Allah tetapkan. Setiap manusia itu punya 2 sifat itu, ya. Lihat yang pertama. Surat 33 ayat 72. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 72. 72. Ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali wa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sampai situ. Sungguhnya kami telah mengemukakan amanat pada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulkan amanat itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kenapa Allah kasih kita hak mengatur bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi Allah tetapkan kita mengatur bumi dengan sifat zalim dan bodoh. Gawat nggak tuh? Zalim dan bodoh. Tadi itu yang contoh-contoh ada itu udah zalim, bodoh. Katanya mulia. Nah, ini kan Allah yang tetapkan. Allah katanya mulia. Ada mulia. Bukan mulia utama. Utama dewan. Makanya bukan mulia dewan lu. Yang kedua Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Lihat baik-baik ya, Ibrahim ayat 34. Wa takum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'addu ni'matallahi wa in ta'allahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan dia telah memberikan padamu keperluanmu segala apa yang kamu mohonkan padanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya ya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, ngingkari nikmat. Udah, ini aja sifat yang bikin kita jadi kafir nih. Ya. Jadi kafir, jadi zalim, kebodohan, kegelapan kita ini gelap nih. Ya, yang ada disko gelap. Dan yang ketiga kufur nikmat. Itu pelaku kezaliman. Jadi mutlak manusia lah yang melakukan kezaliman. Sehingga benarlah Allah, benarnya Rasulnya, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, ketika Rasul berkata begini, barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus sebelum dia memohon hajat pada Allah, mesti doanya dikabulkan. Karena dalam doa Nabi Yunus terkandung pengakuan kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau enggak pernah salah. Aku yang zalim. Kata Nabi Yunus. Benar udah. Yang kedua, kita semua nanti akan mengakui kezaliman kita di hari kiamat. Kita akuin. Nyesel kita sambil kita akuin bahwa kita zalim. Buka surat Al-Anbiya ayat 97. Surat 21 ayat 97. Al-Anbiya
97. Gimana? 97, sorry. Oke. Waqtarabal wa'du al-haqqu fa iza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalalah mata orang-orang kafir. Mereka berkata di hari kiamat nih, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Aduh celaka kami. Sungguh kami adalah dalam kelalaian mengenai hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Bapak mau nggak doa begini di hari kiamat? Ini udah ada ayatnya bahwa kalau manusia nanti akan berdoa menyesal dengan mengaku kita zalim dulu ya. Bukankah dia kafir ya. Siapa yang Yes. Ini mijat. Lalu sekarang, jadi zalim itu perbuatan negatif. Maka Rasulullah mengumumkan larangan orang berbuat zalim. Pertama larangannya langsung Rasulullah dapat dari firman Allah yang tidak tercantum di Quran atau hadis qudsi. Ntar dulu nih anak saya WA, maaf sebentar. Oh iya. Bentar ya, maaf. Tolong dibuka hadis nomor 10. Kamu di mana? Sama siapa? Ya udah papa teleponin dulu dalam si Raja sebentar atau si Sus ya. Lah kamu mau naik apa kemari? Udah kamu bertahan dulu situ sebentar, papa teleponin dulu ya. Ya. Oke. Ya baterai kamu kan habis. Nah. Oke, kamu kesini deh, ya. Kamu ya papa teleponin mama, papa lagi ngajar, ya. Pantas ya dengan siang gelap. Apa? Nomor 10. Dibacakan dulu, Pak Bagaman dibacakan. Hadis nomor 10. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwa dia berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Oke. Allah menetapkan dirinya haram zalim. Untuk itu kamu jangan zalim. Jelas ya? Larangannya orang jangan zalim. Walaupun zalim di sini yang Allah maksud adalah jangan di antara kalian berbuat zalim. Si A jangan zalimin si B jangan zalimin si A, semua jangan berbuat zalim. Jangan.
Zalim yang bisa saja zalim itu gak jadi gara-gara tabayun. Jelaskan. Kenapa mesti jelas? Karena nggak boleh gelap, nggak boleh zulmun. Jadi sesuatu jelaskan aja. Begini, jelasin. Sesuatu yang jelas akan berakibat ada cahaya. Gitu ya. Terus satu, kenapa? Ya tabayun dulu. Tabayun. Nudu aja loh. Yang kedua, hadis nomor 2. Pak Luli. Hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Dari Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat maksudnya apa? Ketiadaan cahaya di kiamat. Bapak bayangkan sekarang ini, lampu mati semua. Kita nggak punya PLN, seluruh dunia blackout, ya. Malam-malam tuh kumpul dia mas semuanya, nggak ketahuan yang mana yang Mas Joko, yang mana yang nggak ketahuan. Terus jalan itu, begitu ada cahaya sedikit kita samperin cahaya itu. Di hari kiamat seperti itu tuh. Ketika ada zolim di sini, disuruh dikasih gelap. Pas ada cahaya kali. Itu mama lampir tuh. Jangan ada kegelapan. Gitu ya. Nah, udah tuh. Jadi larangannya udah jelas, jangan berbuat zolim. Sekarang ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat zolim. Lihat baik-baik. Sekali satu orang berbuat zolim di satu tempat, Allah kemudian memberikan peringatan pada orang sekelilingnya. Misalnya gini, Pak Joko berbuat zolim. Mungkin dia berbuat kafir, kekufuran lah, mabuk-mabukan, zina-zinahan gitu. Yang diancam oleh Allah, nauzubillah min dzalik. Ya, semisal ya. Saya nggak mendoakan. Ini orang sensitif nih, baper. Kenapa gue contohnya? Iya. Udah taruh ke ridho dah. Jadi mulai Baper semua. Tambahin bi aja. Tambahin bi. Ya. Nah, Allah mengancamnya kepada orang sekelilingnya. Kalau kepada dia udah ada nasnya. Wala taqrabuz zina, misalnya innahu kana fasita wa sabila. Jadi terus di Rasulullah juga menegaskan siapa yang berzina kalau dia muhson begini, hukumannya udah jelas. Makanya ketika orang berbuat zalim di satu tempat, yang diancam Allah bukan orang yang berbuat zalim itu. Dia pasti nerakanya, sekelilingnya. Takutlah kamu pada suatu hari azab yang hanya tidak menimpa orang zalim di antara kamu. Kamu juga kena gara-gara orang zalim itu. Buka surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal 25. Iya, hati-hati loh Pak. Kezaliman kita membuat orang sengsara. Gitu loh. Wattaqu fitnatan la yusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wah, ya emang begitu bacanya. Jangan ketawa dong. Habis gimana? Kayak doanya sih ini. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Khassah, ya kan? Yang khusus menimpa kamu. Tapi ketahuilah Allah Maha amat keras siksaannya. Jadi di sini dan takutlah kamu, peliharalah dirimu dari satu siksaan, satu azab yang tidak menimpa hanya orang zalim, tapi kamu juga kena. Padahal kamu ini orang alim kena juga gitu. Ya. Nah, awalnya nih coba kita ini kan Al-Anfal 25. Kita baca tafsir Ibnu Katsir mengenai Al-Anfal 25 ini. Dalil nomor 9. Nomor 9 buka. Ini tafsirnya ya. Yuhasiru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan. Allah telah memberikan peringatan pada hambanya yang beriman tentang datangnya fitnah atau ujian yang akan ditimpakan baik pada orang yang buruk atau yang lainnya, tidak khusus pada pelaku maksiat,
dan pelaku dosa saja, tapi merata. Ya, haitsu lam yudfa'u wa tarfa'u, yaitu saat masa itu tidak dicegah dan tidak dilarang. Saat ada orang berbuat zalim satu, sekelilingnya cuek-cuek aja, urusan dia tuh mah nggak usah ditegur, ntar dia marah lagi. Urusan dia masukin janda, kayak mau mabuk-mabukan, kan dia yang punya badan sendiri. Sejak saat itu Allah mengancam, hati-hati kamu saya kasih banjir. Padahal yang zalim cuma sugeng doang, yang lainnya kena. Loh, ampun, rasain lu. Tuh ya, efeknya orang zalim satu, yang lainnya diem, nggak kasih peringatan, maka kena semuanya sekampung itu. Gawat kalau. Katanya Jokowi. Bukan kayak di Medan, anaknya minta duit sama ibunya, nggak dikasih untuk beli narkoba gitu. Rumahnya dibakar. Ya, yang kebakaran bukan rumah dia aja kan, seperti dikebukin. Oke. Nah, melihat Tafsirnya apabila kita tidak cegah ya kata. Iya. Iya. Apabila tidak tangkap lihat gimana. Betul. Lihat hadis nomor 7, lihat. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Khalid, dia berkata, kami mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang melihat kezaliman, kemudian tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa pada mereka secara merata. Dan dari Husaim, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah maksiat dilakukan pada satu kaum, tapi mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu merubahnya, jadi Allah akan meratakan azab pada mereka. Ini masih tafsir dua Alan Pola dia. Hadis yang mendukung malah. Iya, hadis yang mendukung. Iya, hadis yang mendukung. Bayangkan tuh. Jadi kita mesti berhati-hati sekarang. Ini kan badan gue, duit gue, gak bisa gitu. Begitu bapak kena, bapak gak dilarang malah. Semua kena. Semua kena. Ya, kalau berbuat gitu jangan sedih aja, bagi-bagi dah. Ya. Masih jadi 40 jadi 80. Ya. Itu tafsirnya. Padahal sebetulnya ayat yang tadi itu, ayat mengenai azab, udah umum. Setiap ada kemaksiatan, Allah pasti mengancam kepada orang yang melakukan ya. Begitu pun Rasulullah juga. Pasti setiap ada kezaliman itu yang diancam yang melakukan itu juga. Itu ayat khusus. Ayat umumnya ada. Dampak kezalimanmu karena orang lain membiarkan, padahal di situ ada orang alim, ada orang apa, maka jadilah dia semuanya diazab. Lihat hadis nomor 4 deh. Lihat dulu itu deh. Itu kan jelas buat pelakunya aja sebetulnya. Ini akibat kurang dakwah dari Ya. Nomor yang Anda tuju Ya. tidak pada saat menjawab. dia melakukan itu kita nggak tahu nih. Apa ya? Pada saat dia melakukan kejahatan dan Iya. nggak tahu nih. Iya. Cuman memang sebelumnya kurang diberi peringatan atau gimana tuh? Saya nggak. Bukan. Karena ada 4. Yang diancamnya itu kalau orang itu mengetahui secara zahir dia melakukan kezaliman tapi diam. Kalau yang sekelilingnya nggak tahu sama sekali, nggak kena. Ini jadi ada faktor pembiaran. Kita permisif terhadap kekafiran itu. Udahlah, nafsi-nafsi lah hidup kita, sendiri-sendiri aja, lolo gue. Wah, gawat itu. Makanya Nabi bilang, man ra'a minkum munkaron fa yughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bil lisani, wa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika aful iman. Kalau ada orang lihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaannya. Enggak bisa dengan lisan, enggak bisa dengan hati. Itu yang sama-samanya iman. Karena udah jelas aturannya. Ini enggak dilaksanakan, jadi azab. Makanya nggak heran lihat gempa bumi merata, kiainya kena, semuanya kena, banjir merata, himbauan. Kayak di M-Antri dulu kan ada judi, ada apa ya kan? Kalau orang tidak sholat itu zalim. Oh jelas. Nah, Malah misalnya berarti ya anggaplah misalnya
kerjaan ya. Kita tahu kok nggak sholat gitu. Terus Jumatan masih waktu untuk meeting kita pergi Jumatan lagi kan. Iya. Ini muslim tapi kok ini masih sama bos-bos Chinese ini masih rapat aja gitu. Pokoknya nggak permisi untuk Jumatan gitu. Dengan kewajiban. Ya nantinya kan dia kalau sebenarnya tanya kayak zolim kan zolim. Nah, kalau kita tidak mengingatkan orang itu berarti kena juga ini ya. Hati-hati. Kantornya rugi terus ya. Enggak ya untung terus dia. Oh iya, untung terus. Orang kafir lagi. Istidrat. Allah kasih istidrat. Ya. Nah, dua istri Nabi, Siti Aisyah dan Hafsah, itu bertanya mengenai ini. Mengenai Al-Anfal 25 ini kepada Nabi. Ya Nabi, di antara mereka yang diazab itu ada orang alim, ada orang soleh. Kata Nabi, mereka nanti tetap diazab, di akhirat mereka dapat rahmat dan ampunan Allah. Gitu. Yang ini bukan yang zalim, yang membiarkan. Nah, jadi, karena orang-orang lain yang dapat rahmat ampunan Allah pasti nggak tahu kalau orang ini berbuat zalim, dia nggak tahu. Tapi dia dimatiin juga sama Allah nih, gempa, tsunami, mati semua nih. Nah, sampai sana Allah pilih. Kamu kan kemarin saya azab, saya kasih gempa bumi sampai kamu mati kegencet gedung nih. Tapi kamu nggak salah, maka saya kasih kamu rahmat dan ampunan. Gitu ceritanya. Ya, jadi Bapak lihat lingkungan hati-hati. Syukur-syukur Bapak jadi diberi kekuasaan sebagai RW, sebagai RT itu berat. Alim ulama, ya kan? Alim ulama. Dia bukan RW. Iya benar alim ulama ya. Tapi ketika saya melihat ada anak pacaran saya usir. Iya, bagus Pak. Guru kita Pak Kamil Ali itu pernah jadi RW kan di Joglo, mimpin 23 RT. Dia tidak tidur kalau di atas jam 12 dia masih keliling. Hansip yang jaga di RT itu kalau ngantuk ditipu sama dia. Dan dia lihat setiap rumah, kalau masih ada yang terang dia ketok. Ada apa ini masih terang nih? Tidur. Sampai semuanya tidur baru beliau tidur. Itu guru besar kita tuh. Ada yang maksiat, wah habis sama dia. Rasman dari RW jagain bini orang. Biar gitu. Kalau dia pikiran Iya. Itu Bang. Iyain aja. Ada masalah. Selesaikan. Ya, dua yang tadi saya bilang ini istri Nabi dapat Bapak lihat di dua hadis. Satu hadis nomor 8, satu hadis nomor 11. Coba yang nomor 8 bacakan dulu oleh Dede, nomor 11 oleh Pak Tom nanti ya. 8 dulu. Ya. Dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika maksiat telah menyebar di antara umatku, Allah akan menurunkan azabnya secara merata. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang yang soleh? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya lagi, mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab, yusibuhuma asoban nas summa yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya. Nah, terus yang 11. Jika keburukan telah menampak jelas di muka bumi, Allah akan menurunkan siksanya bagi penduduk bumi. Aisyah bertanya, padahal di antara mereka ada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi menyatakan, summa yasiruna ila rahmatullahi ta'ala. Kemudian setelah kaum yang taat itu mati dalam musibah tersebut, mereka akan dikembalikan menuju rahmat Allah Ta'ala. Ya, pokoknya ini tapi yang nggak tahu ya, yang nggak tahu ada yang zalim. Dia nggak tahu memang, karena yang zalim diam-diam gitu. Nah, bagi yang tahu nih yang gawat, tahu tapi nggak mau mencegah atau melarang. Oke, paham?
Karena kita paham netizen banyak posting-posting yang begini. Itu ancaman Allah yang pertama. Orang zalim diberi azab yang merata. Yang pertama ya, diberi azab yang merata di dunia ini. Jadi kalau dia udah keterlaluan, terang-terangan, apapun diperbuat gitu yang zalim-zalim, maka dia akan dapat azab dan dia akan berdampak pada azabnya pada orang sekelilingnya juga. Entah itu satu RT, satu RW, satu kabupaten, pokoknya dapat. Ini udah dinas di Quran nih, ya. Yang terakhir hijrah tuh katanya. Iyalah. Tinggalin. Iya. Kemudian yang kedua, orang zalim akan dapat siksaan buruk di hari kiamat. Siksaan buruk di hari kiamat. Buka surat Az-Zumar ayat 47. Surat Az-Zumar ayat 47. Tujuh kan katanya. Ya. Oke. Walau anna lil ladzina zalamu, ya, dan sekiranya orang-orang zalim punya apa yang ada di bumi semuanya dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Jadi kita ini kalau zalim itu udah nggak bakal masuk surga. Dan kita ketika di hari kiamat merasa dulu di dunia kita kaya nih, punya harta banyak, itu kita pakai buat nebus, nggak laku. Tolong dong, saya ini malaikat nggak bisa. Nggak bisa cawe-cawe. Ya. Tapi ada kata-kata siksa buruk, ya, siksa buruk dari kiamat. Jadi yang pertama di dunia diberi azab, di akhirat diberi siksa buruk. Lalu ancaman Allah yang ketiga itu orang zalim tidak akan diampuni dan tidak diberi hidayah di dunia ini. Diampuni enggak juga diberi hidayah untuk kembali. An-Nisa 168 169. An-Nisa 168 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu, sungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, lam yakunillahu liyaghfir lahum, tidak akan Allah ampuni dosa mereka, wala liyahdiyahum thoriqa, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk atau hidayah bagi jalan-jalan mereka. Ini udah Allah yang ancam nih. Jadi orang zalim, orang kafir yang zalim tidak akan Allah ampuni dan tidak akan diberi petunjuk. Terus lihat nih, illa thoriqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahanam. Ya. Jadi betapa bahayanya zalim ini bagi kita ya. Terus lalu ancaman yang terakhir ya, Bapak tahulah bahwa orang zalim itu adalah satu-satunya golongan yang memakan zakum di neraka. Zakum itu buat orang zalim. Lihat surat 37 ayat 63. Inna ja'alnaha, semuanya kami jadikan zakum itu fitnatan lizzalimin, sebagai siksaan bagi orang-orang zalim. Nah, sekarang kita ini masuk ke bab ketiga, tapi sebelum bab ketiga kita masuk, yaitu jenis-jenis kezaliman. Ada yang mau tanya nggak? Bab 1 udah makna zalim. Yang kedua tadi apa? Bab 2 pelaku kezaliman. Terus bab 3 larangan berbuat zalim, ya kan? Ancaman Allah segala macam. Yang keempat nih jenis kezaliman, tapi sebelum masuk ke bab 4, ada yang mau tanya lagi nggak? Buat supaya mantepin lagi. Apa tuh? Hah? Ada yang mau tanya lagi nggak gitu? Sebelum saya masuk bab 4. Bab 4, bab terakhir dari hari ini tuh jenis-jenis kezaliman. Udah ya? Oke, kita masuk sekarang. Kezaliman tuh ada 3.
Kezaliman ada tiga. Kita lihat apa aja itu tiga-tiganya itu. Hadis nomor 5. Lihat baik-baik ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, ya lihat dulu Pak Iskandar. Rasulullah SAW bersabda, lihat ya baik-baik ya. Azulmu salah satun. Zalim itu ada tiga, ya. Fazulmu la yaghfirullah. Nomor 1, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nomor 2, wazulmun yaghfirullah. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. Nomor 3, wazulmul la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Nah, ini nih. Tiga-tiganya boleh jadi mungkin tidak pernah kita lakukan yang nomor pertama, ya. Jadi kezaliman itu kata Rasulullah ada 3. 1, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. 2, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. 3, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Nah, keterangan mengenai hal ini insya Allah Jumat depan kita lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.